Pemirsa Sindo Today Sindo Siang kita awali dengan informasi di hari ke-6 pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terpaksa dihentikan sementara lantaran di lokasi diterpa cuaca buruk. Untuk keamanan dan keselamatan personil tim SAR gabungan meninggalkan lokasi pencarian. Hujan mengguyur lokasi pencarian korban longsor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Cuaca buruk menyebabkan air mengalir dengan deras di sekitaran lokasi pencarian korban longsor dan membahayakan personil tim SAR gabungan, serta dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Akibatnya pencarian korban terpaksa dihentikan sementara pada pukul 15 waktu Indonesia Barat demi keselamatan dan keamanan para personil tim SAR gabungan. Bahkan hingga hari ke-6, 53 kantong jenazah sudah dievakuasi dan 40 korban sudah dinyatakan meninggal dunia dari hasil identifikasi tim DVI Polda Jawa Barat. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi di sana, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Naura Safika dan juru kamera Tri Julianti. Baik, selamat siang Naura, bagaimana informasi terkini di sana? Apakah proses pencarian korban ini masih dilakukan dan sampai kapan? Ya, selamat siang Nata dan pemirsa. Pagi hari ini untuk proses evakuasi korban bencana longsor Kabupaten Bandung Barat ini sudah dimulai tadi sekiranya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mengingat di hari kemarin cuaca sempat buruk, namun di pagi hari ini cuaca sudah kembali membaik dan untuk pencarian korban sudah mulai dilakukan. Tepat di belakang kami saat ini adalah salah satu worksite yang biasa kami sebut ataupun juga dari Basarnas menyebut ini sebagai worksite A1, di mana untuk pencarian korban ini dibantu dengan beberapa alat berat yang berukuran kecil dan juga berukuran besar. Dan memang untuk worksite A1 ini menjadi salah satu fokus utama juga dari Basarnas untuk operasi SAR. Dan karena di hari kemarin ini sempat ada tambahan kantung jenazah, 2 kantung jenazah di worksite A1, sehingga untuk total menambah dari hari pertama hingga di hari ke-7 ini untuk total kantung jenazah sudah ada 55 yang berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya sudah dinyatakan meninggal dunia oleh tim DVI Polda Jawa Barat. Sehingga kalau misalnya untuk keseluruhan untuk orang yang masih dalam proses pencarian ini total ada 20 kurang lebih yang masih proses pencarian hingga di hari ke-7 ini. Dan memang kalau misalnya kita lihat ini sudah memasuki di hari ke-7, masih banyak sekali harapan juga pastinya dari keluarga yang berharap untuk keluarga segera ditemukan, sehingga dari Basarnas ini memutuskan untuk menambah 14 personil tambahan untuk mempercepat penemuan jenazah yang masih sekiranya tertimbun di dalam tanah ini. Dan memang kalau misalnya untuk terkait dengan para pengungsi, para pengungsi ini sudah berada di posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa Pasir Langu yang sekiranya berjumlah kurang lebih 500 jiwa yang sudah menempati posko pengungsian. Dan untuk seperti bantuan logistik, kemudian juga makanan siap saji ini juga sudah disediakan. Bahkan dapur umum juga tersedia untuk memenuhi gizi baik dari para relawan dan juga pengungsi. Sementara itu Nata, kembali ke studio. Baik, Naura, jika kita lihat di layar ini cuaca sedikit mendung, apakah ini berpotensi akan adanya kembali turun hujan atau bagaimana? Atau ada penanganan khusus ketika nanti turun hujan? Ya, Nata dan pemirsa, memang kalau untuk saat ini kalau kita lihat cuaca jauh lebih baik dibanding hari kemarin. Namun kalau misalnya kita lihat di atas sana tepat di dekat mahkota longsoran, kameramen saya Tri Julianti akan memperlihatkan kepada Nata dan juga pemirsa seperti apa sih mahkota longsor yang memang ini merupakan titiknya puluhan kilo, Nata dan pemirsa, dari mahkota longsor menuju ke tempat kami melaporkan saat ini. Kalau kemarin-kemarin kami tidak bisa melihat untuk mahkota longsor tersebut, namun di hari ini mahkota longsor terlihat dikarenakan kabutnya belum menutupi. Namun kalau misalnya di siang atau mungkin nanti di sore hari untuk cuaca kembali memburuk, karena memang saat ini cuaca masih bisa dibilang masih belum menentu untuk cuaca. Nanti akan diberlakukan kembali seperti di hari kemarin, yaitu kemarin itu sempat menerapkan yang namanya metode selektif dan juga on off. Jadi kalau misalnya cuaca memburuk, nanti akan diberhentikan untuk proses evakuasi korban. Namun kalau misalnya cuaca masih membaik seperti saat ini, evakuasi korban akan terus dilakukan. Sementara itu, Nata.
Baik, Naura Safika dan juru kamera Tri Julianti, terima kasih atas laporan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Pemirsa, banjir di Kabupaten Subang pada Jumat pagi ini semakin parah. Kemudian Sungai Cipungara dikhawatirkan akan meluap. Kolong flyover kini kembali dipenuhi oleh ratusan warga untuk pengungsi. Intensitas hujan yang tinggi membuat banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin luas. Lebih dari 5.000 rumah di 8 kecamatan terendam banjir pada Jumat pagi ini. 8.000 orang tercatat terdampak banjir selama sepekan terakhir. Banjir paling parah terjadi di Kecamatan Pamanukan, Subang. Lebih dari 2.000 rumah terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Sebelumnya banjir di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan disebabkan Sungai Kalengsema yang meluas. Namun kini semakin parah akibat Sungai Cipungara yang selama ini dikhawatirkan mulai meluap. Sungai Cipunagara merupakan sungai terbesar di Kabupaten Subang dan akan merendam jalur Pantura Subang jika luapan ini semakin parah. Informasi lainnya pemirsa, 3 tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi hari ini kembali menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Sementara itu tim hukum Roy Suryo CS menyebut akan laporkan balik Egy Sujana dan Damai Harilubis. Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan Kurniatri Royani menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin menyebut meski sebagian pihak telah dibebaskan dari status tersangka, namun penambahan wajib lapor terhadap klien mereka tetap dijalani sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Namun di sisi lain, tim hukum Roy Suryo menyayangkan adanya laporan polisi yang dilayangkan Egy Sujana dan Damai Harilubis terhadap pakar telematika Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin. Menurutnya, laporan tersebut dinilai sebagai upaya kriminalisasi atas kritik hukum yang disampaikan terkait dengan penghentian penyidikan atau SP3. Roy Suryo bersama dengan 5 tersangka lainnya berencana melaporkan balik Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya, itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Jadi kita tetap bersama, tidak ada statement pribadi. Ya, ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang, ya, untuk melawan kebatilan. Jadi insya Allah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, mohon dipegangi. Kita tuh mau persoalan ini mau pendek, ya, mau kemudian persoalannya dibikin panjang, tetap kita ikuti, ya, mau pendek mau panjang tetap kita ikuti dan kita akan lawan semuanya. Pemirsa, dinamika penegakan hukum nasional kembali menjadi perhatian publik, khususnya terkait dengan penerapan prinsip restoratif justice dalam penanganan sejumlah perkara yang menyeret beberapa pihak sebagai tersangka. Ada Kulonwun, ya. Kemudian yang kedua, penekanan. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh eksponen relawan Prabowo Gibran Jokowi yang tergabung dalam gerakan Rakyat Nusantara menggelar konferensi pers. Tujuannya adalah untuk menyampaikan sikap resmi dan pandangan akhir relawan Jokowi terkait dengan penerapan restoratif justice terkait dengan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terhadap para tersangka klaster 1 dan klaster 2 serta implikasinya sebagai penegakan hukum dan demokrasi ke depan. Relawan Prabowo Gibran Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait dinamika penegakan hukum dan penerapan restoratif justice atau RJ yang kembali menjadi perhatian publik. Kami menegaskan
bahwa restoratif justice merupakan instrumen sah dalam sistem hukum nasional dan bertujuan menghadirkan keadilan substantif, pemulihan, serta ketertiban sosial. Namun demikian, RJ bukan hak otomatis, melainkan opsi hukum bersyarat yang harus diterapkan secara selektif, objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan ada 6 calon petugas haji yang dipulangkan dari pendidikan dan pelatihan di Asrama Haji Pondok Gede. Pencopotan dilakukan lantaran ada calon petugas yang tidak jujur terkait dengan kondisi kesehatannya. Pencopotan 6 petugas haji disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil juga menyoroti ketidakjujuran peserta sejak awal seleksi. Beberapa peserta diketahui menyembunyikan riwayat penyakit serius yang berisiko menular atau memberatkan PIN. Keputusan menegaskan bahwa menjadi petugas haji bukanlah sekedar beribadah, melainkan tugas berat yang menuntut fisik yang prima. Jadi yang dicopot itu kan banyak ya, misalnya karena faktor kesehatan. Ada yang ternyata MCU-nya penyakit jantung, bahkan ada yang harus dipasang ring, kemudian rekomendasi dokter itu tidak bisa ikut, kemudian dicopot. Setidaknya ada 6 Pak Chandra ya, kurang lebih ada 6 orang yang dicopot. Nah tim pelatih ini tentu punya kriteria dan kami serahkan sepenuhnya. Pak Menteri dan saya tidak pernah ikut campur terkait dengan kriteria dan standar penilaian mereka. Misalnya ya, kehadiran kan semuanya diharapkan full 100% bisa mengikuti. Kemudian kedisiplinan, kemudian ketertiban dan macam-macam. Pemirsa, jumlah petugas haji perempuan tahun ini mencapai 33% dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Kehadiran petugas haji perempuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan khusus jemaah perempuan dan lansia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi berkunjung ke tempat pendidikan dan pelatihan calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri PPPA mengapresiasi rekor baru petugas haji perempuan yang mencapai 33% di penyelenggaraan haji 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Waktu itu saya nawarnya sih mintanya 50%, tapi nampaknya belum bisa dipenuhi karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4% gitu. Alhamdulillah saat ini tahun ini ada 33% jamaah petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Jadi ini kebahagiaan luar biasa bagi saya khususnya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.